selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi Sri Kandi. Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, digunakan untuk mengelola surat menyurat dan arsip elektronik di lingkungan pemerintahan. Dalam Sri Kandi ada hak akses yang diberikan oleh admin. Yang pertama hak akses admin instansi, hak akses satker. Yang ketiga ini hak akses user atau pengguna pembuat surat. Ini yang akan dibahas dalam tutorial penggunaan aplikasi Sri Kandi. Dan yang keempat ada hak akses unit kearsipan, unit pengelola dan tata usaha, serta hak akses untuk pencatatan surat. Pertama-tama ini merupakan halaman login untuk Sri Kandi BIMTEK atau latihan. Kemudian untuk menjalankan tugas dan pekerjaan yang sudah memahami Sri Kandi, boleh login menggunakan srikandiarsip.co.id. Akan tetapi ini untuk latihan, jadi kita menggunakan halaman Sri Kandi versi 3 bimtek.arsip.co.id. Selanjutnya, untuk mengisi nama pengguna yang telah terdaftar menggunakan NIP, setelah itu mengisi kata sandi dan captcha yang ada. Kemudian klik masuk. Ini merupakan tampilan dari Sri Kandi dan ada logo dari pemerintahan daerah sendiri. Yang perlu diketahui pertama yaitu wajib mengetahui menu-menu yang ada di Sri Kandi. Ada naskah masuk, terdiri dari daftar naskah masuk, tebusan, log naskah keluar, disposisi, koordinasi, arahan, dan log disposisi dan log arahan. Untuk naskah keluar sendiri terdiri dari registrasi naskah keluar, daftar naskah keluar, log naskah keluar, verifikasi naskah keluar, dan tanda tangan. Ada juga menu pengguna yang terdiri dari penanda tangan, tujuan naskah, grup tujuan naskah, verifikator, tebusan, grup tebusan, dan grup tujuan disposisi. Kemudian ada juga menu klasifikasi arsip yang terdiri dari klasifikasi, dan ada menu tata naskah dinas yang terdiri dari template naskah, jenis naskah dinas, dan instruksi disposisi. Selanjutnya ada menu pengumuman dan peminjaman arsip inaktif. Sebelum membuat naskah, wajib ke menu pengguna dan mengisi beberapa form yang ada. Yang pertama terdiri dari tujuan naskah yang berguna untuk mengirim naskah tersebut kepada siapa. Lalu klik tambah baru yang terdiri dari tujuan naskah internal Sri Kandi, tujuan naskah eksternal Sri Kandi, dan tujuan naskah non-eksternal Sri Kandi. Contohnya di sini nama instansi Arsip Nasional Republik Indonesia untuk unit kerja Arsip Nasional Indonesia. Setelah mengisi semua, jangan lupa klik simpan. Lanjut ke verifikator untuk menambahkan siapa saja yang akan memverifikasi naskah yang akan kita kirim. Untuk menambahkan langsung saja klik tambah baru dan mencari nama yang memverifikasi naskah. Contohnya terdiri dari nama kepala bidang, lalu klik simpan. Setelah itu wajib pergi ke menu penanda tangan untuk tambah baru. Siapa saja yang akan menandatangani naskah. Contohnya nama kepala dinas, jangan lupa klik simpan. Selanjutnya mulailah membuat naskah keluar dengan pergi ke menu tata naskah dinas untuk mendownload template naskah yang akan dipilih. Ya, ini merupakan contoh template naskah dinas yang ada di Sri Kandi. Contohnya kita mendownload surat perintah kerja. Setelah mendownload, kita mengedit. Ya, ini merupakan contoh dari surat. Kita mengisi nama dari unit kerja dan alamat. Untuk nomor surat sendiri ada simbol dolarnya. Dari nomor naskah tidak perlu dirubah atau mengisi secara manual karena ini merupakan rumus dari Sri Kandi yang secara otomatis. Sama halnya dengan pada bagian tanggal naskah dan jabatan pengirim tidak perlu dirubah. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diketahui antara jabatan pengirim, harus ada jarak
enter sebanyak 3 kali dari TTD pengirim. Selanjutnya untuk TTD pengirim harus ada spasi masuk sebanyak 7 kali. Selanjutnya enter ke bawah sebanyak 3 kali antara nama pengirim. Dengan begitu tidak adanya tumpang tindih antara tanda tangan elektronik dan nama pengirim. Kemudian save naskah tersebut yang sudah diedit lalu kembali ke Sri Kandi di menu naskah keluar. Selanjutnya akan membuat registrasi naskah keluar. Perlu diketahui bahwa ada tanda bintang merah harus wajib diisi, tidak boleh dibiarkan kosong. Kita mulai mengisi dikirimkan melalui dengan nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Selanjutnya untuk jenis naskah dinasnya yang dipilih surat dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah. Selanjutnya mengisi sifat naskah dinas. Ada biasa, penting, sangat penting, rahasia, dan terbatas. Pada umumnya naskah yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah bersifat biasa dan penting, tapi kita pilih yang biasa saja. Selanjutnya kita mengisi kode klasifikasi naskah yang kita buat. Contohnya kode klasifikasi kearsipan langsung muncul. Setelah itu mengklik ambil nomor. Untuk nomor referensi karena tidak ada bintang merah maka tidak perlu diisi. Lanjut mengisi hal. Perihal dari isi naskah yang dibuat. Contohnya surat perintah kerja. Selanjutnya isi ringkasan harus lebih lengkap. Contohnya surat perintah kerja atas nama Elena. Setelah itu naskah yang telah diedit dan disimpan tadi kita mengklik tanda hijau browse untuk mengupload naskah tersebut. Kemudian geser kursor ke bawah untuk mengisi data selanjutnya yaitu tujuan utama, internal atau eksternal Sri Kandi. Karena dari awal sudah menambahkan tujuan naskah ada internal, eksternal Sri Kandi, maka telah muncul langsung nama-nama tersebut dan tinggal memilih. Sama halnya dengan verifikator yang tinggal memilih nama kepala bidang yang tadi sudah ditambahkan. Selanjutnya memilih penandatangan naskah keluar yaitu contohnya kepala dinas karena naskah keluar tadi yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Kemudian di bawah ada tipe tanda tangan berupa elektronik dan konvensional. Untuk tipe elektronik ada QR kode, ada spesimen gambar. Untuk konvensional sendiri tanda tangannya berupa manual langsung di naskah. Setelah itu wajib mengklik simpan dan muncul berhasil. Selanjutnya pergi ke log naskah keluar untuk melihat naskah yang tadi sudah diregistrasi. Scroll ke bawah dan mencari tanda ikon mata biru untuk melihat naskah yang tadi sudah dibuat apakah sudah sesuai atau belum. Dan ini merupakan tampilan naskah yang nomor dan tanda tangannya sudah muncul akan tetapi masih berwarna merah. Karena ini belum selesai prosesnya. Setelah melihat naskah sudah sesuai dan benar, lalu klik kirim konsep. Setelah berhasil, untuk memastikan tetap di daftar log naskah keluar, untuk melihat lini masa naskah yang baru dikirim tadi. Status verifikatornya belum menyetujui surat kita untuk diteruskan kepada penandatangan, sehingga statusnya juga masih sama, belum. Kemudian hal yang sama kita ke lini masa untuk mengecek waktu pembuat surat. Saya sebagai konseptor, pembuat surat, kemudian mengirimnya ke verifikator yang akan ditindaklanjuti naskah tersebut. Selanjutnya untuk melihat status naskah yang sudah ditandatangani atau ditolak bisa dilihat di menu beranda. Lalu klik tampilkan statistik. Bisa dilihat naskah keluar yang dikirim dan ditolak, naskah masuk, tanda tangan naskah yang ditolak dan diperbaiki. Jika ada kesalahan dalam tata naskah yang dibuat secara otomatis akan muncul di ikon tolak atau diperbaiki. Sekian dari video tutorial ini merupakan proses dari registrasi naskah keluar. Dengan aplikasi Sri Kandi, pengelolaan surat menyurat menjadi lebih mudah, cepat, dan semua arsip terdokumentasi dengan baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menggunakan aplikasi Sri Kandi.